Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi yutawwilul laila 'ala an-nahar wa yukawwirun nahara 'ala al-laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa talamana wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan salat subuh bersama. Salat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Sehingga ketika tembok yang menutupi Ya'juj, pada pertemuan yang lalu episode tentang Dajjal telah selesai, ketika membicarakan tentang Al-Masih Dajjal yang kemudian menguasai seluruh dunia, namun kemudian dihancurkan oleh kaum muslimin yang bersama dengan Al-Mahdi yang dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga seluruh dunia, seluruh bumi semuanya dalam keadaan muslim. Minimal sebagian besar sudah menjadi muslim, karena orang-orang Yahudi pun juga sudah habis. Maka tanda-tanda besar hari kiamat yang selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj? Mohon maaf ini kalau agak lamaan sedikit. Kalau yang hari Senin mau cepat-cepat, monggo silahkan. Insyaallah nanti diupload sama Pak Kianto dan timnya. Alhamdulillah, terima kasih yang lalu-lalu sudah semuanya bisa dilihat di YouTube. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa manusia, termasuk keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Namun mereka adalah bangsa perusak, mufsidun fil ardh, manusia-manusia yang merusak di muka bumi. Dahulu mereka sudah banyak kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan di masa lalu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain yang disebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi. Di dalam akhir Al-Kahfi disebut itulah ketentuan dari baginda Nabi Muhammad, dari sononya memang begitu. Kenapa tidak surat Yasin saja yang dibaca? Kan sudah banyak ibu-ibu yang sudah hafal gitu kan. Atau kenapa tidak ayat kursi saja ya. Tapi itulah rahasianya, wallahu alam. Jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir yang kita baca agar selamat dari sihir yang Dajjal. Nah kemudian ya Dzulqarnain, kemudian Dzulqarnain ini kemudian menyanggupi untuk membuatkan tembok raksasa bagi mereka, dan tanpa dibayar. Apa yang Allah berikan kepada kami itu lebih baik daripada apa yang sudah diberikan kepada kalian. Kalian bantu saya saja, ya, bantu saya saja. A'inu bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala ma makani fihi Rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Enggak perlu kalian membayar aku. Apa yang Allah sudah berikan kepadaku itu lebih baik daripada yang sudah diberikan kepada aku. Bantu saya saja. Bantu kita bekerja sama saja membuat tembok raksasa agar mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa mengganggu kalian. Maka kemudian Dzulqarnain berkata, "Atuni zubarul hadid." Ambilkanlah, tolong kumpulkan biji-biji
besi, kumpulkan potongan-potongan besi yang sangat banyak, semuanya dikumpulkan dan kemudian ditata rapi dan dimasukkan di antara dua gunung yang begitu tinggi, yang begitu besar tersebut, kemudian dimasukkan dan dirapatkan dan dirapikan, sehingga kemudian dibakar dan kemudian tembaga dicairkan dan dimasukkan ke dalam potongan-potongan besi tersebut, sehingga demikian kuatnya, demikian kokohnya, terdiri dari besi-besi, potongan-potongan yang kemudian dicairkan dan kemudian tembaga-tembaga yang dicairkan, sehingga kemudian dimasukkan, dilelehkan dan kemudian dibakar. Itulah yang telah dibuat oleh Dzulqarnain, sehingga kemudian beliau menegaskan bahwa famasta'u ayyadharuha wa mastata'u lahu naqba. Maka ini semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mampu untuk naik mendakinya maupun melubangi dinding tembok raksasa tersebut. Sama sekali dari rahmat Allah, Ya'juj dan Ma'juj adalah merupakan bangsa manusia yang kemudian mereka berbuat kerusakan. Mereka adalah manusia terbelakang. Mereka berada tidak memiliki teknologi canggih. Mereka masih berada di satu daerah yang dirahasiakan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau seandainya tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengetahuinya dan kemudian kita hancurkan mereka misalnya. Dibuang nuklir semuanya, apakah tidak mati? Boleh jadi mati, tapi karena memang takdir Allah berkehendak lain bahwa mereka nanti akan mampu keluar dan mereka akan menguasai bumi dan mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Maka mereka sampai hari ini masih dirahasiakan tempatnya. Walaupun mungkin NASA melalui satelitnya berhasil memantau bahwa di daerah tertentu ditemukan ada koloni manusia yang primitif. Mereka selalu berusaha untuk keluar dari kurungan dari tembok. Di balik tombak mereka berusaha untuk keluar, dan mereka seperti memiliki cakar yang kuat, seperti tikus gitu. Itu yang ditemukan oleh NASA. Wallahu a'lam apakah mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau orang Barat mengatakan Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi yang jelas kata Dzulqarnain selanjutnya adalah qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Kalian selamat dari Ya'juj dan Ma'juj, dan aku mampu untuk membentengi mereka sehingga mereka tidak akan mampu untuk melompat naik dari tembok tersebut maupun melubangi dan keluar dari tembok tersebut. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika janji Tuhanku itu datang, maka pasti Allah akan menghancurkan tembok tersebut sehingga kemudian mereka mampu keluar, dan janji Tuhanku itu pasti benar terjadi. Dikaitkan juga dengan insya Allah. Rasulullah SAW menegaskan tentang betapa hebatnya insya Allah. Kemarin sudah dijelaskan Ustaz Razin ya, tentang insya Allah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman ya. Insya Allah juga yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang karena lupa mengucapkan insya Allah sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang kami akan tanyakan kepada Muhammad untuk menguji bahwa dia adalah seorang Rasul. Tanyalah ia tentang Ashabul Kahfi, tanyalah ia tentang Dzulqarnain, tanyalah ia tentang Ruh. Kalau dia bisa menjawab 3 hal ini, maka dia adalah Rasul. Maka seperti biasanya Rasulullah SAW selalu mengiyakan, ya nanti saya akan jelaskan insya Allah. Namun pada kesempatan itu beliau lupa mengucapkan insya Allah, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak segera dijelaskan oleh Allah, tidak segera diturunkan
ayat yang menjelaskan tentang 3 hal tersebut sampai beberapa hari lamanya, dan kemudian menyebabkan baginda Rasulullah SAW terpukul oleh ucapan-ucapan mereka yang menghina. Katanya mau dijelaskan, mana dong? Katanya Rasul, mana dong wahyunya yang diturunkan oleh Allah? Begitu menjadikan beliau itu sampai merasakan derita yang luar biasa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa ayat tersebut dalam surat Al-Kahfi di awal-awal maupun sampai di akhir, dan kemudian tentang ruh itu dijelaskan dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sehingga kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Kahfi ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Janganlah kau katakan aku akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Jadi kalau berjanji mau pergi ditawari sama seseorang, ya insyaallah nanti saya akan usaha gitu. Tapi insyaallah-nya jangan insyaallah orang Jawa. Insyaallah orang Jawa itu enggak. Mohon maaf ya, kalau orang Jawa, saya juga orang Jawa. Insyaallah-nya orang Jawa itu karena ewuh bekewuh, pengennya ngomong enggak, tapi karena enggak enak kalau ngomong enggak, jadi dijawabnya nggih insyaallah. Padahal pengennya enggak. Padahal harusnya tidak demikian. Kalau enggak mau, mohon maaf saya tidak bisa datang tanpa mengucapkan insyaallah apa-apa. Tapi kalau berjanji tentu harus diucapkan insyaallah. Karena apa? Kalau kita berjanji terhadap sesuatu dan kemudian kita mengingkarinya tanpa mengucapkan insyaallah, maka kita harus membayar kafarat. Denda kafaratnya membebaskan budak atau memberikan makan kepada orang miskin, 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Itu kalau berjanji kemudian kita mengingkari janji kita atau tidak datang. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ya insyaallah saya akan berusaha datang, sehingga ketika kita tidak datang karena memang kita sudah berusaha untuk datang tapi kemudian ada kendala, maka itu di luar kemampuan kita. Kita sudah mengucapkan insyaallah tidak ada masalah, jadi tidak berdosa kita atau tidak harus membayar kafarat. Coba sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah setiap hari mereka selalu berusaha untuk keluar dari tembok tersebut. Setiap hari mereka melubangi tembok itu, dan lubangnya tembok yang terbuat dari batu, dari baja tersebut berhasil mereka keruk. Tapi setiap kali sore hari mereka kecapean pulang, kembali lagi besok hari ternyata Allah sudah berikan kegembiraan bagi manusia, sehingga mereka yang sudah dikeruk tersebut kembali utuh. Itu terus-menerus berlangsung sampai ribuan tahun dari dahulu di zaman Alexander, di zaman Dzulqarnain sampai hari ini. Terus-menerus demikian, sehingga suatu hari ketika pemimpinnya Allah berikan ilham untuk bisa mengucapkan insyaallah, dia sore hari sesudah capek berkata kepada jamaahnya, ya insyaallah kita besok akan kembali lagi ke sini untuk menyelesaikan apa yang kita gali. Nah, ketika pemimpinnya sudah mampu mengucapkan insyaallah, maka esok harinya ketika mereka sudah sampai di tempat tersebut, mereka sudah mendapati bahwa galian yang mereka gali kemarin itu masih tergali, masih lubang, sehingga tinggal melanjutkan galian tersebut dengan penuh semangat. Mereka kemudian menggali lubang, akhirnya lubang tersebut kemudian berhasil mereka selesaikan, dan mereka keluar dari tempat yang tinggi tersebut sampai menuju daerah-daerah lainnya semuanya. Dikabarkan kedahsyatan mereka oleh Rasulullah SAW ketika mereka masuk ke suatu danau yang begitu luas, yang begitu besar, yang banyak airnya. Danau tersebut langsung habis, full
tidak ada yang tersisa. Semua yang ada di dalam danau tersebut airnya pun kering kerutan seperti tidak pernah ada danau di situ, sampai kering kerutan, menunjukkan betapa hebatnya mereka, betapa rakusnya mereka, betapa dahsyatnya mereka, sehingga mereka kemudian ya makan apa saja, boleh jadi makan orang juga, begitu pokoknya menghancurkan segala yang ada, sampai Nabi Isa dan Imam Mahdi yang masih bersama dengan kaum muslimin, kemudian mereka sampai mengungsi ke atas bukit. Jumlah mereka itu kata Rasul disebutkan 99 kali lipat jumlah manusia pada saat itu. Boleh jadi di saat Nabi Isa, di saat ketika turun Dajjal, ketika turun meteor dan sebagainya, banyak jumlah umat manusia yang meninggal. Jumlah manusia sebagian besar adalah wanita, 50 kali lipat dibandingkan laki-laki, ya, karena laki-laki sudah banyak yang terbunuh dalam peperangan maupun terkena meteor dan sebagainya, sehingga jumlah laki-laki itu sangat sedikit dibandingkan wanita. Dan kemudian sesudah itu banyak yang meninggal, orang-orang kafir ketika mencium nafas Nabi Isa itu meninggal dan sebagainya, sehingga apalagi orang-orang Yahudi juga sudah habis semuanya. Peperangan dengan kaum muslimin, Eropa pun juga sudah kalah, dan dunia sudah semakin mengecil jumlah umat manusia. Maka jumlah umat manusia saat itu dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya 99 kali lipat jumlah manusia. Betapa mereka mampu merajai dunia dan mampu untuk berbuat kerusakan yang semena-mena. Akhirnya jumlah kaum muslimin yang masih tersisa itu bersama dengan Nabi Isa kemudian naik ke atas bukit. Disitulah kemudian Nabi Isa AS berdoa, memimpin berdoa untuk keselamatan umat manusia, sehingga kemudian mereka berdoa untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang ada di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hanya dua orang manusia Ya'juj dan Ma'juj saja, tapi mereka itu adalah seperti Aus dan Khazraj, bukan satu bangsa yang terdiri dari pertama kali orangnya adalah Aus dan Khazraj yang kemudian sudah beranak pinak. Begitu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka sesudah Ya'juj dan Ma'juj mati seluruhnya, bau bangkai mereka menyebar ke seluruh dunia dengan wangian yang demikian hebatnya, luar biasanya bau bangkai yang sangat-sangat busuk, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan burung-burung yang membawa mereka semuanya, sehingga kemudian sesudah itu dunia dalam keadaan kembali normal, dan kemudian seluruh apa yang ada di muka bumi dikembalikan, sehingga semuanya kembali subur makmur, kembali sejahtera, sehingga tidak ada orang yang kekurangan, semuanya serba kecukupan. Seluruh rezeki Allah tidak ada yang ditahan, semuanya disebarluaskan. Sebelumnya di masa Dajjal itu penuh dengan kekeringan, tapi di saat Nabi Isa itu penuh dengan kemakmuran. Saking adilnya pada waktu itu, dipimpin oleh Imam Mahdi untuk menjadi khalifah di muka bumi, dipimpin dan beliau memimpin dengan adil, sehingga tidak ada lagi kezaliman yang ada di muka bumi. Seluruhnya berada dalam kesejahteraan, sampai-sampai makhluk-makhluk yang buas pun menjadi jinak, ular yang berbisa pun menjadi jinak. Bahkan mereka tidak membahayakan anak-anak, tapi anak-anak itu yang membahayakan makhluk-makhluk yang buas tersebut yang menjadi jinak. Sampai-sampai kemudian karena sejahteranya, sehingga tidak ada orang yang meminta-minta, tidak ada orang-orang yang kekurangan, dan zakat dihapuskan oleh Nabi Isa. Itulah salah satu makna dari Al-Masih Isa yang menghapuskan Dajjal, yang menghapuskan salib, yang menghapuskan kuburan yang dibangun, yang menghapuskan zakat, karena zakat sudah tidak bermanfaat pada waktu itu. Kenapa? Karena semua orang sudah kaya raya, sudah sejahtera. Itulah tanda
yang kedua atau yang ketiga, wallahu alam, yang jelas menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku pasti benar. Kapan terjadinya hanya Allah yang Maha tahu. Dan kita hanya berharap mudah-mudahan kalau kita masih hidup di masa itu, kita ikut bersama dengan Al-Mahdi dan ikut bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khilafah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.